selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Anggita Putri, guru BK kalian selama di kelas 10 ini. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pentingnya motivasi berprestasi. Siapa sih yang tidak ingin berprestasi? Pasti semuanya menginginkan berprestasi ya. Nah, di samping itu juga kalian harus punya motivasi. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja masuk ke materi ya. Ibu tayangkan slide PowerPoint-nya. Yuk. Ya, kali ini Ibu akan membahas tentang pentingnya motivasi berprestasi. Kenapa sih kok motivasi itu sangat penting? Ya, karena motivasi itu adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Dan peran motivasi itu adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Itu menurut Gleitman 1986. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menemui orang yang rajin, tekun bekerja, dan sangat berprestasi tinggi. Sebaliknya juga, kita juga sering menemui orang yang santai-santai, bekerja ala kadarnya, malas-malasan. Nah, mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan, bodoh amat pokoknya sama sukses itu. Yang penting dia enjoy ya. Jadi motivasi berprestasi itu merupakan bekal untuk meraih sukses. Nah, dengan memiliki motivasi ini, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan. Kita lanjut. Ini ada filosofi motivasi. Yang pertama adalah penguatan. Jadi contohnya itu perolehan nilai bagus atau pujian guru untuk menambah motivasi belajar. Yang kedua adalah dorongan. Ini adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Nah, yang ketiga teori atribusi. Ini ada dua. Yang pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dari dalam diri dia sendiri. Yang kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu disebabkan oleh faktor luar diri. Nah, keyakinan ini harusnya perlu diluruskan. Dan yang poin keempat adalah teori self-worth. Jadi seorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai atau dihargai karena prestasinya. Lanjut, teori humanistik. Yang pertama, itu ada kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air, ataupun udara. Nah, ini paling dasar sifatnya. Terus yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Itu bebas suasana ancaman dan bahaya. Terus kebutuhan untuk diterima dan dikasih sayangi atau dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Semua orang pasti menginginkan kebutuhan pengakuan dan persetujuan ya. Terus yang kelima, kebutuhan ingin tahu. Nah, ini semua orang pasti pernah mengalami rasa ingin tahu. Kata lainnya menyelidiki ya. Terus yang keenam, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi teratur. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang dia inginkan. Dan ini juga di atasnya itu ada teori ekspektasi. Apa itu? Jadi dia itu yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau dia mau mencoba. Dan dia juga
dan bagi dia itu nilai adalah sesuatu yang sangat penting. Terus yang poin yang kedua, adanya keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi itu penting. Kita lanjut, ini ada teori Maslow. Teori Maslow itu ada 5 ya, ada piramidanya, tapi ini sudah saya urutkan. Yang pertama adalah kebutuhan aktualisasi, tadi juga sudah Ibu jelaskan untuk kebutuhan aktualisasi di teori humanistik. Terus yang kedua kebutuhan harga diri. Terus yang ketiga kebutuhan sosial seperti bergaul, berteman, dan berkelompok. Terus yang keempat kebutuhan rasa aman, tadi juga sudah Ibu jelaskan, rasa aman, tentram, kasih sayang, dan cinta. Dan terakhir kebutuhan dasar seperti makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lain. Kita lanjut, motivasi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lain ya. Terus kalau motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar. Contohnya, seseorang itu bertingkah laku karena hanya ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kedua motivasi ini harus bisa dikombinasikan, tidak hanya intrinsik semua, tidak hanya ekstrinsik semua, tapi bisa dicampur ya, dikombinasi. Kita lanjut, ini motivasi berprestasi. Nah, apa sih itu motivasi berprestasi? Jadi motivasi berprestasi itu adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah motivasi berprestasi. Nah, ini ada 3 macam jenis tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena takut. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Misalnya, orang patuh terhadap bosnya karena takut dipecat. Anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Nah, ini contohnya ya, ada 2. Jadi yang pertama, orang patuh pada bosnya hanya karena takut dipecat. Terus yang kedua, anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Itu contoh yang motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Yang kedua adalah motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Jadi motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama tadi ya, karena sudah ada tujuan di dalamnya. Jadi seseorang itu mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran lah atau prestasi tertentu. Terus yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Nah, ini karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidup biasanya. Kita lanjut, ada faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama, faktor individual. Terus yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga ada yang kedua tadi faktor lingkungan ya. Nah, faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, itu sangat mempengaruhi. Terus lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi, apalagi yang karena kalian masih sekolah, itu lingkungan akademik sangat mempengaruhi. Kita lanjut. Ini ada pastikan motivasi berprestasi Anda tinggi. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Betul apa tidak? Terus yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Nah, ini benar ya. Terus yang ketiga, kegagalan itu bukan berarti sial.
Tetapi biasanya karena volume usahanya itu masih kurang, itu adalah kegagalan. Jadi kalau kegagalan itu bukan sial ya. Terus yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih dan energik. Jadi lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Jadi jika ingin berprestasi tinggi, kalian harus kreatif, gigih dan energik. Yang kelima adalah suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Dan yang terakhir, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat. Selanjutnya, berikut adalah cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, ya, tetapkan tujuan atau goal setting. Jadi kalian harus optimis. Yang kedua adalah susunlah target, tapi targetnya itu harus yang masuk akal ya. Misalnya kalian harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin dalam seminggu. Terus yang ketiga adalah perkaya motivasi. Nah, ini juga sangat penting untuk menumbuhkan. Terus belajar menggunakan bahasa prestasi. Jadi kalian itu juga harus optimis. Contohnya, misalkan kalian gagal, kalian jangan langsung putus asa, tapi tetap dengan kata-kata yang berprestasi. Seperti contohnya, besok pasti ada peluang lagi kok. Nah, ini. Jadi kalian harus berpikir dulu sebelum bertindak. Terus yang terakhir adalah belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Nah, ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di JB Class. Terima kasih, sampai sini dulu ya. Nah, itu tadi adalah sedikit materi tentang pentingnya motivasi berprestasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Nanti kita diskusikan di grup kelas ya. Oh iya, Ibu akan mengingatkan kembali untuk kalian semua, tetap patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan kemanapun kalian pergi atau berada, selalu membawa hand sanitizer dan hindari kerumunan dan juga jaga jarak. Nah, itu saja yang ingin Ibu sampaikan, dan jangan lupa anak-anakku semua mengisikan absen di kolom komentar. Terus jangan lupa ya nak, like dan subscribe. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku semua ke depannya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dah.